البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, bihamdillahi azza wa jal, kita telah masuk pada Kitabus Sirah yang diawali dengan dzikru ma yata'allaqu bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, penyebutan hal-hal yang berhubungan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari waktu kelahiran beliau, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Indak ya Abdullah. Naam, pada tahun bergajah. Istilah ikhwanifillah, naam, diistilahkan dengan amul fil. Kenapa? Indak ya Mukasha. Baik, karena pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi peristiwa besar di Mekah, di mana tentara Abrahah yang menggunakan gajah datang ingin menghancurkan Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan dikirimkannya burung ababil membawa bebatuan dari neraka Jahannam. Ini berhubungan dengan tahun. Dan yang belum disebutkan berhubungan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenai harinya. Nah, mengenai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan itu? Iqbal? Hari Senin. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wastumbi'a yaumal itsnain wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinati yaumal itsnain wa qadima al-Madinata yaumal itsnain wa tuwfiya yaumal itsnain wa rufi'a al-hajarul aswad yaumal itsnain. Ini faidah berhubungan dengan hal-hal dalam sejarah ikhwan yang terjadi pada hari Senin. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Saya ulangi. Walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Wastumbi'a yaumal itsnain, dan diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinati yaumal itsnain, dan keluar berhijrah dari Mekkah ke Madinah pada hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal itsnain, dan tiba di Madinah pada hari Senin. Wa tuwfiya yaumal itsnain, dan beliau wafat pada hari Senin. Wa rufi'a al-hajarul aswad yaumal itsnain, dan diangkat hajar aswad pada hari Senin. Dan mengenai lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga telah menegaskan sehingga tidak ada keraguan padanya.
Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumal itsnain faqala dzaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'ithu aw unzila alayya fi. Itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya dan hari yang aku diutus atau diturunkan wahyu padanya. Pertama kali diangkat menjadi nabi. Cuman ikhwani fillah perlu diketahui bahwasanya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau ditanya tentang puasa di Senin dan menjelaskan kejadian yang terjadi pada hari Senin, bukan berarti kemudian dikiaskan bahwasanya seseorang disyariatkan untuk berpuasa di hari-hari kelahiran dia. Kenapa? Karena buktinya para sahabat radhiyallahu alaihim, termasuk Abi Qatadah sendiri yang mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hal tersebut, tidak dinukilkan sama sekali mereka kemudian memahami kalau di setiap hari kelahiran disunnahkan berpuasa. Nah, sehingga puasa weton dalam bahasa Jawanya ini merupakan perkara bid'ah. Nah, berpuasa di hari kelahiran dia, Senin Waki atau Senin Legi atau Jumat Kliwon dan seterusnya, itu semuanya apa? Termasuk kategori bid'ah. Pengkhususan puasa di hari kelahiran. Sebagaimana pula tidak disyariatkan dalam Islam ikhwani fillah peringatan-peringatan tertentu berhubungan dengan hari-hari kelahiran. Ini mengenai harinya. Dan mengenai bulannya ikhwani fillah, terjadi khilaf di kalangan para ulama kapan tepat tanggalnya. Naam. Dan mengenai tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanad yang disebutkan ikhwani fillah tidak bisa kita meruntut sehingga bisa memastikannya. Kenapa? Karena dalam perkataan ulama tarikh tentang tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mu'allaqah. Semua mu'allaqah kecuali pendapat yang mengatakan bahwasanya itu adalah tahun atau pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, al-aqwalu fi tarikhi yaumi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam kulluha mu'allaqatun min duni asanid. Ya, pendapat-pendapat tentang tarikh atau tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mu'allaqah, yaitu tanpa ada sanad. Fala tastahiqqun nadaru fiha, tidak pantas untuk kita melihatnya, dalam artian tidak pantas membangun keyakinan pada hal-hal yang seperti itu. Illa qaula man qala innahu tsamin min Rabiul Awal, kecuali pendapat orang yang mengatakan bahwasanya tanggalnya itu adalah 8 Rabiul Awal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dari seorang tabi'in Al-Jalil Muhammad bin Jubair ibni Mut'im dengan sanad yang sahih. Ini yang paling bagusnya, ikhwan. Yaitu apa? Riwayat yang sahih dari seorang tabi'in. Naam, yaitu siapa? Muhammad bin Jubair ibni Mut'im. Oleh karena itulah sederetan dari ulama ahli tarikh mereka apa? Mereka merajihkan pendapat ini dan menjadikan landasan. Kenapa? Karena dari sekian riwayat-riwayat yang mengatakan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang punya sanad. Cuma ini saja dengan sanad yang sahih. Baik. Di antara yang memilih bahwasanya tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 8 Rabiul Awal adalah Ibnu Faris dalam Aujazus Siyaq. Kemudian Al-Muhib At-Tabari
Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dalam Al-Isti'ab menghikayatkan pendapat ini juga merupakan pendapat Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Bidayah wa Nihayah menyatakan Khawarizmi memastikan dengan pasti tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 8 Rabiul Awal. Dan ini yang dipilih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau harus memilih ikhwan, pendapat mana yang paling kuat tentang tanggal kelahiran adalah tanggal 8 Rabiul Awal. Kenapa? Karena hanya itulah yang kita dapati sanadnya dengan periwayatan yang sahih sampai tabi'in. Adapun yang sampai sahabat tidak kita dapati, apalagi yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sehingga riwayat terbaik ya ini. Yang dikatakan oleh siapa tadi tabi'innya? Siapa Huda? Tabi'innya namanya siapa? Hah? Siapa? Ayo. Taib. Muhammad ibnu Jubair ibni Mut'im, seorang tabi'in. Taib, sanadnya sahih. Berarti dari sini keyakinan tanggal 12 Rabiul Awal tidak berlandaskan riwayat yang sahih padanya. Adapun penyebutan amal fiil sebagai tahun tersebut akhwani fillah datang dari beberapa sahabat juga selain yang dibawakan di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan juga oleh Qais bin Makhramah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Fanahnu laddan. Wulidna maulidan wahidan. Ini juga faedah. Kalau ditanya siapa sahabat yang kelahirannya berbarengan dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Qais bin Makhramah. Qais bin Makhramah mengatakan wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Aku dilahirkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun bergajah. Tahun gajah. Fanahnu laddan, dan kami ini adalah apa? Orang yang dilahirkan bersamaan pada satu waktu. Makanya diterangkan oleh beliau wulidna maulidan wahida, kami dilahirkan pada waktu yang sama. Sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, juga Imam Ahmad dalam Musnad. Kemudian berhubungan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikhwan, hal-hal yang disebutkan terjadi berupa ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di malam kelahiran beliau. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wallahi inni lagulamun yaf'ah, yaitu seorang anak yang sudah cukup besar tapi belum balik. Ibnu Sam'i sinin atau taman, anak umur 7 tahun atau 8 tahun. Tapi aqalu kullama sami'tu, atau aqilu kullama sami'tu, aku paham semua yang aku dengar. 7 tahun sudah paham ya. Maka pemahaman anak ini juga butuh dilatih. Sering diajak untuk memahami. Ketika melakukan salah, sering diajak untuk paham bahwasanya itu kesalahan.
Naam, sedini mungkin sehingga mereka naam menggunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena pemahaman ikhwan naam butuh diasah. Butuh dilatih sehingga memiliki kepekaan. 7 tahun, naam, aku sudah paham semua yang aku dengar. Idh sami'tu yahudiyan bi'a'la sautihi ala naam atammatin biyathrib ya ma'syara yahud hatta idza istama'u ilaihi qalu lahu wailak malaka qala tala'al lailah najmu ahmad alladhi wulida bihi. Naam, karena Hasan bin Thabit saat itu apa? Naam, adalah apa? Sahabat Ansar atau sahabat naam minal muhajirin? Hasan bin Thabit. Dari kisah ini jelas? Naam, dia di Yathrib. Nah, padahal di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia berada di Madinah. Saat itu berarti beliau seorang Ansari. Ketika mendengar Yahudi ikhwan meneriakkan dari apa? Dari atas suatu bangunan di Madinah, saat itu namanya Yathrib. Wahai sekalian orang-orang Yahudi, sehingga semuanya berkumpul. Kemudian mereka mengatakan, ada apa? Nah, syahidnya apa? Si Yahudi ini kemudian mengatakan, tala'al lailah najmu ahmad alladhi wulida bihi. Pada malam ini telah apa? Telah muncul atau terbit bulan Ahmad. Taib yang taib merupakan tanda dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayatnya hasan. Riwayat naam asar ini hasan dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq. Berarti di antara yang terjadi pada malam kelahiran Nabi yaitu apa? Munculnya atau terbitnya bulan yang dikenal orang-orang Yahudi dengan Najmu Ahmad. Itu tanda kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang terjadi pada malam tersebut yang diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahum qalu lah, bahwasanya mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala qalu lah akhbirna an nafsik. Baik. Kabarkanlah kepada kami tentang dirimu siapa. Maka beliau pun menjawab, na'am ana da'watu abi Ibrahim wa busyra Isa alaihi wassalam. Wa ra'aitu ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Riwayat ini sahih dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nah, aku adalah da'watu Abi Ibrahim," yaitu merupakan pengkabulan doa bapakku Ibrahim. Ya, ini nanti akan ada hubungannya dengan pembahasan Salatul Usul, berhubungan dengan permasalahan doa. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk pengkabulan doa dari apa? Doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa busyra Isa alaihi wassalam, dan merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihi wassalam. Ibrahim dan Isa ini alaihi wassalam kembali ke keduanya. Merupakan kabar gembira dari Isa, di mana ini disebutkan dalam ayat Indak Ahmad dalam surat As-Saff. Had Indak ya Ridwan.
Naam. Qaulullah azza wa jalla wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan sebagai pemberi kabar gembira tentang datangnya seorang rasul setelahku, yaitu namanya Ahmad. Berarti Nabi adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihi salatu wassalam. Adapun doa Nabi Ibrahim yang kemudian terkabulkan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Nah, kemudian apa? Lama, ikhwan. Dari sejak Nabi Ibrahim diutus baru terkabulkan apa? Sekian kurun. Baru apa? Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ana da'watu Abi Ibrahim. Kemudian wa ra'aitu ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur asy-Syam. Dan aku melihat ibuku dalam artian di mimpi ketika dia mengandungku bahwasanya keluar darinya cahaya yang menjadikan terang qusur asy-Syam, yaitu istana-istana di Syam. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Nah, ini beberapa hal yang datang dengan sanad yang sahih, ikhwan. Adapun berita-berita bahwasanya ketika Nabi lahir, bergetar, semua perkakas-perkakas di negeri Kisra. Kemudian berjatuhannya tempat-tempat tinggi di negeri tersebut. Kemudian matinya api Majusi. Taib. Kemudian beliau lahir dalam keadaan berkhitan. Ini semua tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Man huwa abun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Siapa itu bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini telah kita bahas secara sekilas kemarin dalam nasab. Man yaqum? Siapa yang akan berdiri yang kemarin belum setor tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aba Muhammad, Naam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ila akhirih. Yang belum hafal sampai Nadhr ibn Kinanah segera dihafal. Sekarang pembahasan kita tentang bapaknya. Berarti bapaknya siapa? Namanya Azam. Bapak Nabi SAW berarti namanya siapa? Abdullah. Taib. Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim. Man huwa jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti jawabannya siapa? Mujahid. Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Ini jelas. Nah, sekarang yang butuh kita ketahui hal-hal yang berhubungan dengan mereka-mereka ini. Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah memiliki beberapa saudara. Ini butuh kita ketahui untuk tahu siapa paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah memiliki beberapa saudara, di antaranya Al-Harith, kemudian Az-Zubair, Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, kemudian Abdul Ka'bah, kemudian Al-Mughirah, kemudian Ghidhaq.
dan Dirar. Ada 10. Cuman yang paling masyhurnya yang butuh antum ingat-ingat siapa? Dari sekian saudara-saudara Abdullah, berarti yang merupakan paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Hamzah, Abbas, Abu Talib. Ini yang mereka apa? Masyhur. Kemudian Abu Lahab. Nama Abu Lahab siapa? Abdul Uzza. Nama dari Abu Lahab Abdul Uzza. Sedangkan nama dari Abu Talib Abdu Manaf. Sehingga nama-nama mereka ikhwan memang banyak yang sama-sama. Ya, terkadang sama-sama, tapi membedakannya dengan apa? Dengan nisbah kepada orang tua mereka. Diruntut. Nah, di antara paman-paman tersebut yang masyhur dengan keislaman yaitu siapa? Hamzah dan Abbas. Kemudian yang jelas tentang penentangan dan kekufurannya siapa? Abu Lahab. Namanya siapa tadi? Abu Lahab, Muhammad? Nah, namanya Abdul Uzza. Kalau Abu Talib namanya siapa? Nabil? Abdu Manaf. Baik. Sedangkan bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Saudari dari Abdullah, ammah, yaitu Safiyah, Atikah, Arwa, Umaymah, Barrah dan Ummu Hakim. Dan dari sekian mereka yang paling masyhur yaitu apa? Safiyah. Nah, makanya dalam hadis Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini semuanya adalah apa? Anak-anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sendiri yang dia adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga apa? Memiliki jasa pada pertumbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang mengasuh atau dia yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepeninggal siapa? Sepeninggal ayah yaitu Abdullah. Hidup dalam asuhan Abdul Muttalib. Kemudian baru setelah Abdul Muttalib meninggal diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Nah, nama dari Abdul Muttalib adalah Syaibah. Kenapa? Karena Abdul Muttalib itu nama yang muncul karena suatu sebab. Ya, muncul karena suatu sebab, yaitu dikarenakan suatu ketika ikhwan Abdul Muttalib ikut berdagang bersama dengan pamannya. Ikut berdagang dengan pamannya yaitu Al-Muttalib. Nah, cuman karena apa? Ketika itu ikut, kemudian jauhnya perjalanan sehingga dikira itu adalah budaknya Muttalib. Makanya kemudian sampai istilah itu menjadi lebih masyhur daripada nama aslinya. Dikiranya Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Makanya kemudian masyhur dengan Abdul Muttalib. Nama aslinya siapa? Syaibah. Digelari dengan Syaibatul Hamd. Syaibah dikarenakan rambutnya, ikhwan. Rambut putih yang ada di kepalanya. Mungkin semenjak lahir sudah berambut putih sehingga dikenal dengan Syaibah namanya. Dan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi ijma'. Di kalangan ulama ahli tarikh wanifillah, yaitu sampai ke Adnan. Adapun setelah itu terjadi khilaf. Setelah itu terjadi khilaf yang kita tidak bisa memastikan mana yang rajih padanya untuk bisa mencapai silsilah ke Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Muwahhidin. Apalagi sampai ke Adam.
Ini semuanya tidak kita dapati riwayat yang kuat untuk menetapkan hal tersebut. Tapi kita yakin berdasarkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan Ismail yang beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim. Taib. Ini dulu beberapa hal seputar nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingat-ingat. Walhamdulillahirabbil alamin.